Thank you. Terima kasih, boleh duduk semua. Sudah nyala? Testing, check, 1, 2. Oke. Shalom semuanya. Oke, yuk kita sama berdoa, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Bersyukur untuk kesempatan kami boleh berkumpul bersama dan memperkatakan firman-Mu. We're grateful, oh God, for every opportunity that we get to be together with you. So Holy Spirit, we ask for your presence to be with us. Touch every heart, touch every mind. Roh Kudus, kami mohon hadirat-Mu untuk menjamah setiap pikiran, setiap hati kami. Dan kami mau menawan setiap pikiran dan perasaan yang mau meninggikan diri di atas dasar firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menundukkan diri dalam penundukan diri akan Kristus. Kami berdoa hari ini biar iman boleh bangkit dan pengharapan boleh tumbuh subur. Dan biar umat-Mu boleh mengalahkan ketakutan, keraguan-raguan, ketidaksetiaan, ketidakmampuan untuk berkomitmen. Tuhan, biar hari ini umat-Mu boleh melihat diri mereka sendiri dari sudut pandang identitas mereka yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan biar mereka boleh melihat diri mereka sendiri melalui terang firman-Mu. Tuhan, hari ini biar setiap identitas palsu yang dunia pernah berikan kepada kami boleh dicabut, boleh dikeluarkan dari dalam perbendaharaan jati diri kami. Dan Tuhan, biar hari ini identitas surgawi sesuai dengan kebenaran firman-Mu boleh Engkau tanam di dalam hati kami. Thank you Lord, we're believing in transformation of identity today in the name of Jesus. That no longer will we live by the identity given to us by the world, but that we will start living the life according to our God-given identity as the Bible would teach us. In Jesus' name. Dan semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Oh, haleluya. Is today English service or Indonesian service? I'm confused. All right. Let's get our Bible ready this morning. Saya ingin share kepada Anda. Berapa banyak daripada Anda yang masih ingat kita tahun ini temanya apa? Well built. Oke. Kita mau kembali lagi kepada kita punya tema ya. Hari ini saya ingin share mengenai value kita, core value kita yang ketiga, yaitu shepherding ya. Nanti saya akan jelaskan dalam sermon ini. Tapi sebelumnya sekali lagi tahun ini kita bicara mengenai well built ya, well built. Sesungguhnya sadar nggak sadar setiap orang itu dalam hidupnya sedang membangun. Ya, whether you realize it or not in your life, you're actually building something. Whether you realize it or not. But whatever it is, then itu yang perlu kita perhatikan ya. We need to pay attention. Waktu kita mempersiapkan tahun ini, ayat ini berbicara kepada saya dan juga Pastor Ronald, dan ini menjadi direction buat kita ya, buat tahun ini. Jadi di dalam kitab 1 Korintus, di situ Paulus katakan, I laid a foundation like a wise master builder according to God's grace that was given to me, but someone else is building on top of it. Each person need to pay attention to the way they build on it. Jadi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Anda sudah terima Tuhan, sudah lahir baru, puji Tuhan. Itu baru fondasi, ya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah apa yang akan Anda letakkan di atas fondasi itu? The big question is, what comes after the foundation of your salvation through Christ Jesus? In other words, how are you building your life post salvation? Bagaimana kita membangun hidup kita sesudah diselamatkan? Nah, in this church we believe that one of the easiest thing we can pay attention to what we build or how we build is by paying attention to our core values. Di gereja ini salah satu hal praktis yang kita bisa sadari adalah bagaimana kita tahu yang kita bangun ini baik atau enggak adalah kalau kita punya panduan. Dan di gereja kita ini punya yang namanya core values, ya, the core values. Semua ingat core valuesnya kita? Halo? Nggak banyak kok, cuma berapa? Cuma ragu-ragu. Cuma 5. Kok malu-malu sih karena saya jarang datang atau gimana ya? Saya di tengah aja deh kalau malu-malu. Ya, ada berapa core value kita? Ada 5. Semua ucapkan yang pertama apa? Yang kedua, generosity. Yang ketiga,
shepherding. Yang keempat, yang kelima, relevance. Oke, udah ada soalnya depan ya, tinggal baca. Tolong ini dihafal, karena ini akan jadi guideline kita, gitu ya. Kita nggak perlu jadi gereja yang istilahnya kita kalau restoran itu kita bukan Cheesecake Factory yang menunya ada 8 jilid gitu ya. Kalau pernah ke Cheesecake Factory menunya banyak banget gitu ya. Duduk mau mesen kue aja tuh bingung gitu mau apa gitu ya. Kita lebih ke warteg tapi yang terenak gitu lah ya. Karena menunya nggak banyak tapi itu yang perlu, yang penting. Betul ya? Kita nggak perlu punya banyak program. Tapi yang penting apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mau talenta kita 5, mau 2, mau 1. Yang penting kita lakukan dengan baik. Dan yang penting di akhir hidup kita itu berbuah berlipat ganda ya. So it's not about who has the most. Growing up in California back then there was a popular bumper sticker that says he who dies with the most toys win. Ya. Dulu di California ada stiker yang suka ditempel di bumper mobil tuh ya. Barang siapa yang mati dengan toy terbanyak itu dia yang menang. Jadi as if life is about collecting toys gitu ya. Life is about collecting gadgets gitu loh. Life is not about that. Let me tell you this. Life is not about you, but it's about God. Amen. Tuh, hidup ini bukan tentang kita dan apa yang kita mau dan apa yang menyukakan kita, tapi apa yang menyenangkan, memuliakan Tuhan. Jadi makanya kita mesti lihat value-nya kita apa dalam hidup. Nah, kami percaya bahwa di gereja kita 5 value ini berbicara pilar. Bagaimana gereja kita akan dibangun sesudah kita mendapatkan keselamatan dalam Kristus. Nah, minggu ini kita mau bicara bulan ini ya, actually 2 bulan belakangan ini kita akan fokus tentang value yang ketiga yaitu shepherding. Nah, sebelum Anda buru-buru ngomong, waduh shepherding ini kan gembala ya pastor, saya tidak dipanggil untuk menjadi full timer gitu ya. Maybe a lot of you when you hear the word shepherding, what comes to your mind is like, is pastor talking about full-time ministry or being a pastor or something? No. Shepherding actually is a very generic word in the Bible. Ya, shepherding ini adalah kata yang sebenarnya umum kalau Anda baca Alkitab. Cuma Anda nggak pernah perhatiin aja. Sebenarnya semua anak Tuhan yang dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus itu terpanggil untuk jadi shepherd. Itu ya, punya kapasitas shepherding. Jadi dimanapun Anda ditempatkan, Anda akan menjadi gembala, menggembalakan. Jadi saya berharap waktu saya dapat kata ini, saya juga sadar, aduh Tuhan nih kata ini kalau dihotbahkan, diajarkan, jemaat nih sudah terbiasa dengan pengotakan rohani sekuler, ya pelayanan dunia. Nah sebenarnya yang benar tidak ada pengotakan, karena di mana kita hidup di situ kita melayani, di situ kita bekerja, di mana kita bekerja juga di situ kita melayani. Jadi pada saya pelayanannya sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu, Anda yang bekerja di marketplace, Anda juga hamba Tuhan di marketplace. Anda misionari Tuhan di marketplace. Jadi sebenarnya jangan ada pengotakan. Nah kata shepherding ini juga tidak dikhususkan hanya bagi orang seperti saya dan Pastor Ronald sebagai gembala. Shepherding ini berbicara karakteristik. Shepherding talks about basic nature and characteristic of what a believer in the kingdom of God should be. How they should operate, what are their characteristic. Jadi hari ini yang waktu saya mendapatkan ayat ini, saya percaya Tuhan ini lagi mau mentransformasikan pikiran kita. Mungkin kalau bahasa kasarnya brainwash ya. Ya, tapi karena memang pikiran kita ini sudah terlalu sering dimasuki oleh prinsip, nalar dan juga value daripada dunia. For the most part, our brain have been so filled, so stuffed with the world's terminology, the world's definition, to the point that it becomes difficult for us to receive biblical truth. So that's why I believe this year we need to do a little bit brainwashing, holy brainwashing. Ya, tahun ini saya percaya Tuhan nih mau membersihkan pemikiran kita yang salah. Salah satunya adalah prinsip ini. Salah satunya saya mendapatkan perkataan ini sangat strong. Dan kemarin kita baru undang Pastor Jeffrey Tresna ya sebagai coach. Dan salah satu kata yang juga dia tulis di laporannya dia menjadi konsultan dan dia assess gereja kita. Itu adalah kata ini, panggilan gereja kita, shepherding. Jadi nggak kebetulan. Nah, shepherding ini apa? Secara simple definisinya shepherding ini is how we serve, care and lead others. And again, yes, the call to serve
care, and lead others is not solely the call of me and Pastor Ron, Pastor Jane, and my wife, and quote-unquote full-timer. Jadi sekali lagi, saya mau Anda di gereja ini dengarkan baik-baik. Kalau gereja ini adalah gereja Anda, kalau ini adalah rumah Anda, dan kami adalah gembala Anda, dengarkan ini. Ya, sekali lagi kami mau di tempat ini Anda punya pengertian bahwa tanggung jawab untuk melayani, menjaga, care, ya, dan juga untuk memimpin orang lain, itu adalah tanggung jawab kita semua. Kita tidak hanya melakukannya hari Minggu dari jam 10 sampai jam 2 atau jam 8 sampai jam 2, tidak hanya melakukannya di tempat ini, tetapi dalam kehidupan kita 24/7, selama kita masih bernafas, ini adalah tanggung jawab kita. This is how we build. Saya jadi keinget lagu hip hop zaman dulu tuh, this is how we do it, gitu ya. Jadi kira-kira gitu, di gereja ini this is how we do it. Harusnya begitu. Everybody should care for one another. Everybody should be able to lead other people to Christ. Everybody should be able to serve others. Setiap daripada kita, saya tidak peduli Anda seumur berapa, harus sanggup, harus bisa melayani, harus bisa memimpin, harus bisa. Mungkin kadarnya berbeda, tetapi kualitas ini harus ada di dalam setiap orang percaya. Jadi kalau Anda ada di gereja ini, expect Anda akan dimuridkan dan didorong untuk berkapasitas dalam kapasitas ini. Kalau Anda memilih tempat ini sebagai gereja Anda dan rumah Anda, ya, expect that you will be discipled, pushed, and guided toward this goal. Because we'd like to see every believer in this church, not just being a pew warmer, but become shepherd. Alright? Kita oke semuanya? Napas semuanya, jangan biru. Kelihatan tegang sekali gitu ya. Oke, objektifnya apa sih sebenarnya shepherding itu objektifnya apa? Nah ini loh, saya mau bicara objektif daripada shepherding ini adalah memperkuat budaya kepedulian. Memperkuat budaya kepedulian, pemuridan, dan tanggung jawab rohani, di mana para pemimpin dan jemaat, ini secara aktif saling menggembalakan. Jadi sebenarnya nggak cuma top to bottom, tapi juga bottom up. Beberapa dari Anda, mungkin Anda nggak sadar, tapi Anda sudah sangat memberkati gembala Anda. Gitu ya. Anda sangat menolong gembala Anda, dan kami sangat diberkati. Sama seperti Anda juga diberkati oleh kami. Jadi ada hubungan interaktif dan resiprokal, timbal balik. Di mana saling pemimpin dan jemaat saling secara aktif menggembalakan untuk bertumbuh menuju kedewasaan dalam Kristus. Ada amin semuanya? Kenapa? Karena tanpa kedewasaan tidak ada keberbuahan. Amin. Tanpa kedewasaan tidak ada keberbuahan. Dan nanti di akhirnya yang dicari Tuhan itu apa? Bukan daun, bukan batang, bukan akar. Tapi yang dicari Tuhan apa? Halo? Semua baca Alkitab pernah? Yang dicari Tuhan di Alkitab apa? Tuhan Yesus mencari apa? Dia mencari buah. Dia mencari buah. Jadi gak cukup kita rajin ke gereja, hafal ayat firman Tuhan. Dan buah itu tidak berbicara apa yang Anda raih sebagai keuntungan diri Anda sendiri. Tapi buah itu selalu dinikmati orang lain. Fruit is not talking about things that benefited you. Because fruit never get to be enjoyed by the tree itself, but it's always external. Yang menikmati buah itu selalu orang lain, ya. Jadi ini objektif kita. Kita mau memperkuat budaya kepedulian. Jadi kalau di sini ada yang nggak semangat, should we care? Of course we should. Kalau ada yang nggak serius, should we care? Of course we should. Gitu ya. Jadi bukan kepo, bukan. Tapi peduli sungguh-sungguh gitu loh. Kalau Anda maju dan berbuah, saya juga diberkatin. Tetangga Anda kiri kanan juga diberkatin. Tapi kalau Anda mundur, Anda tidak setia, Anda hidup dalam dosa, tetangga Anda juga terpengaruh. Karena jangan lupa, ini bukan perkataan saya, ini perkataan firman Tuhan. Tuhan pakai analogi keluarga, betul ya? Kerajaan, benar nggak? Pohon, tanaman. Yang kalau sesuatu terjadi di satu bagian, semuanya akan terpengaruh.
keluarga seperti itu, kerajaan seperti itu, tanaman seperti itu. Jadi kita nggak bisa lagi hidup sebagai orang Kristen yang sudah selamat dan berpikir gue mau hidup semau gue, hidup-hidup gue, uang-uang gue, rumah-rumah gue. Ya kita bukan komunis mau milik bersama, bukan. Tentunya Tuhan memberkati kita dengan hidup. Tapi kita harus sadar bahwa itu pinjaman, semua milik Tuhan. Kita bukan pemilik. Kita adalah steward kalau di Alkitab. Jadi apa ya, steward itu caretaker. Dipercayakan untuk mengelola, satu saat pemilik aslinya akan kembali. Puji Tuhan Anda punya kerjaan baik, puji Tuhan Anda mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau Anda punya attitude bahwa semua yang Anda hasilkan itu, ini buat gua, mau gua beliin apa kayak terserah gua, berarti Anda bukan sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan jelas katakan, bumi dan segenap isinya adalah milik Tuhan. Nah ini bukan firman yang mudah, saya tahu. Dan di tempat ini kita memang gak mau mengkhotbahkan firman yang populer. Kita mau mengkhotbahkan firman yang perlu dikhotbahkan. Meskipun itu susah. Karena satu saat saya dan Pastor Ronald akan dihadapkan di meja pengadilan Tuhan dan ditanya, ini semua jemaat yang kamu gembalakan, kamu khotbahin apa? Kok mereka gak berbuah? Yang kena siapa? Bukan Anda, yang pertama-tama kena kami. Tanggung jawab kami. It is our responsibility. It is our responsibility. And we take it seriously, we take it personally. Jadi makanya kami mau sungguh-sungguh dan mengkhotbahkan. Dan kami berdoa hari ini jika firman Tuhan berbicara kepada Anda, jangan mengeraskan hatimu. Terima firman Tuhan. Supaya Anda boleh bertumbuh, berbuah, dan buahmu tinggal tetap. Jadi kita mau memperkuat budaya kepedulian, pemuritan, tanggung jawab rohani, di mana para pemimpin dan jemaat secara aktif saling menggembalakan untuk bertumbuh menuju kedewasaan dalam Kristus. Ya. Ini ayatnya di 1 Tesalonika 2 ayat 8 sampai 12. Mungkin Anda bisa baca, bisa buka, atau bisa baca di screen saya. 1 Tesalonika 2 ayat 8 sampai 12 ya. Ayat 8 bilang gini. Demikianlah kami, ini Paulus menuliskan kepada gereja di Tesalonika ya. Paulus bilang begini. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Nah ini perhatikan, ini esensinya daripada kehidupan berjemaat di dalam rumah Tuhan. Bukan cuma sekedar Bible study. Paulus tuh ngomong gini nih terbukti gitu ya. Dia kalau melakukan penjangkauan di kota-kota, dia nggak cuma datang ngajar pulang atau kembali ke hotel atau ke tempat penginapan, enggak. Dia hidup bersama-sama dengan jemaat yang dia ajar. Dia break bread together, share meal together, tidur di dalam, zaman dulu kan lebih komunal gitu ya, tidurnya laki bareng, perempuan sendiri. Nah jadi mereka tidur bersama, tidak ada batasan, tidak ada jenjang gitu ya. Jadi itu terminologinya sharing life. Nah kalau di gereja kita motonya adalah transforming life. Tetapi di dalam core-nya, how do we transform life? Gimana kita mentransformasikan hidup? Kita transform life by sharing life. Dalam arti kita hidup berjemaat, kita melebur, kita nggak eksklusif, nggak menarik diri, gitu ya. Itu sebabnya kita adakan yang namanya cell group. Itu sebabnya kita adakan yang namanya small group. The purpose of the small group is so that we can get close enough to share life together. That's the only way we can grow. Iron sharpens iron, one man sharpens one another. This doesn't grow people. This makes people more Christian. This, because all you get is just one-way communication. Yang Anda dapatkan ini tidak membuat Anda lebih rohani, enggak. Ini membuat Anda hanya lebih terinformasi aja tentang firman Tuhan. Belum tentu lebih Christ-like. Karena ada orang yang pulang dari sini, yang didengarkan dari sini dipakai untuk khotbahin orang lain. Dipakai untuk menghakimi orang lain. Tapi hidupnya sendiri gak berubah. Anda hanya berubah kalau Anda berdampingan dengan orang lain. You only grow when you choose to be planted aside other trees. That's why we believe in corporate meeting. We also believe in small group. Itu sebabnya kita percaya kita punya meeting yang besar, tapi kita juga punya meeting yang kecil.
meeting di rumah-rumah. Di situ nggak ada kebohongan, lebih kelihatan. Orangnya peramah atau pemarah kelihatan di situ. Orangnya suka makan atau enggak kelihatan di situ. Dan banyak dari kita yang purposefully dari zaman Alkitab, by the way, nggak cuma baru zaman kita. Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan peribadatan seperti dibiasakan beberapa orang. Jadi dari zamannya para rasul udah ada orang. It's nothing new. There are people who purposefully withhold themselves from the fellowship of believers. It's been through the time of the Bible, Hebrew 10:25. Don't withhold yourself from the gathering of believer as is the custom of some. Jadi karena kita nggak mau berubah aja, hidup gua. Tapi satu saat kita akan harus berhadapan dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan pilihan kita. Jangan sampai hari itu datang dan kita menyesal. Mari kita berubah. Firman Tuhan selalu katakan, be transformed by the renewing of your mind. Berubahlah di dalam pembaharuan budimu. Ada amin, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau Anda tahu bahwa kalau saya ngomong begini, it's because I love you. It's because I care for you. Truly, I really care. Whether you grow and bear fruits or not, I really care. I make it my business to see you guys grow. Saya ngomong begini karena Pastor Ronald yang ngomong ini karena kami peduli dan mengasihi Anda semua. Nah ini dikatakan, kami bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. We're an open book. You know, and every leader should be like that kepada orang yang dia pimpin. Bukan hanya memimpin dari mimbar, tapi ya biar lihat hidupnya gimana. Buat Anda yang sudah kenal saya lama, Mario, Pak Raymond, mereka tahu saya siapa. Tahu saya gimana. Betul ya, Pak Raymond tahu kan? Saya kalau marah gimana, saya kalau lapar gimana dia tahu. Mario betul kan nih? Tahu. Saya nggak ada kepura-puraan nih, saya ya begini, saya punya cacat juga. Saya punya, tapi goalnya ini adalah supaya mereka juga bisa belajar bahwa orang yang tidak sempurna juga bisa dipakai Tuhan untuk memimpin. Dan kita untuk dipakai Tuhan nggak perlu sempurna dulu. Tapi yang mau adalah setiap hari kita mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. We don't need to wait until we're perfect to serve God or serve others. Maybe by then it's too late. But you know, in your imperfection, in your blemish, you can give it all to God. And it still be acceptable to Him because He loves you so much. He died for you. Ya. Bukan saja Injil, tetapi hidup kami sendiri. Coba semua katakan, bukan cuma Injil, tapi hidup saya. Ya. Hidup saya share. Firman katakan ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anaknya. Ya. Seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu, menguatkan hatimu dengan seorang dengan yang lain, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah dan memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ya, sekali lagi ini katakan, bukan saja rela membagi Injil dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Jadi bottom line-nya, why do all this? Why go through the length of doing this? Through the hassle of doing this? Karena kasih. Because you made a decision to love God, and because it is impossible for you to say you love God, but not loving His people. Jadi kenapa melakukan ini? Karena kamu telah mengasihi Tuhan, dan mustahil kamu bisa bilang kamu mengasihi Tuhan tapi kamu tidak mengasihi umatnya. Ya, seperti contohnya Anda datang, saya bilang, Pastor, oh I like you, but I hate your wife. Itu rasanya saya langsung pengen memeluk Anda gitu. Terus rear naked choke gitu, terus ya tumpang tangan dan rebah dalam roh. Pengen banget gitu. Karena istri saya dan saya adalah satu. Kalau kamu nggak menghormati dia, saya lebih rela kamu tidak menghormati saya daripada tidak menghormati dia. Nah, Anda tahu nggak di dalam firman Tuhan, gerejanya itu adalah mempelai wanita Tuhan, istrinya, quote unquote. Suami dihina masih bisa oke, memaafkan. Istri dihina, wah, coba boleh dicek. Betul nggak? Para suami di sini, kira-kira korek nggak apa yang saya ngomong? Ya kan? Your wife is your honor. Kalau di Alkitab dikatakan itu mahkotamu, itu istrimu. Jadi
nggak bisa begitu. Anda mengasihi Tuhan harus ngerti artinya apa. Nggak bisa bilang, oh I wanna love you Lord, but I don't like your church. Ya inilah gereja Tuhan. Orang yang nggak sempurna, orang yang masih perlu dijamah, dipulihkan setiap hari. Anda dan saya, Tuhan mati buat kita. Coba tengok kiri kanan, bilang Tuhan mati buat kamu. Tunjuk diri sendiri, Tuhan mati buat saya. Jesus died for you, Jesus died for me. Jadi kita sama-sama butuh kasih anugerah gitu ya. Jadi kalau Anda sama-sama nih, semua kita penerima daripada kasih anugerah Tuhan. Jadi Anda nggak bisa membenci orang lain, Anda nggak bisa membenci jemaat Tuhan. Ada satu gereja nggak ngomongan, sedih banget. Sedih banget. Ada. Saya berharap itu tidak terjadi di sini. Kalau Anda sadar, Anda nggak bisa mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi jemaatnya atau sesama orang Kristen. It's impossible. It's a lie. It's hypocrite. It's a hypocrisy for you to say, I love you Lord, but I don't love your people, or I don't love my brothers and sisters. Itu adalah kemunafikan. Amin. Jadi kenapa kita mengasihi? Pertama, karena kamu sudah kami kasihi. Yang berikutnya dikatakan seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Itu apa? Next slide. Menasehati, menguatkan hatimu, meminta dengan saat. Jadi memohon dan supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini esensinya shepherding itu ya. Seperti hubungan Bapa sama anak. Itu. Jadi kita nasihatin. Ada di sini bapak yang nggak suka nasihatin anaknya? Anda berharap anak Anda benar sendiri gitu. Ya. Ini bapak-bapak kok diem aja? Ada bapak-bapak yang nggak peduli sama anaknya? Anda harus sadar itu gitu ya. Seperti bapak-bapak menasehati, menguatkan hatimu, meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seperti bapak-bapak. Jadi itu esensinya kita shepherding, kita peduli gitu loh ya. Seperti Paulus tuh ngomong gitu, aku nih bukan cuma share firman Tuhan loh, tapi aku share hidup aku juga sama kamu, seperti seorang bapak. Kamu ingat gak waktu kamu salah aku tegur? Kira-kira Paulus ngomongnya gitu. Kamu ingat gak waktu aku mohon kamu berubah, aku memohon kamu jangan diteruskan. Ingat gak waktu kamu marah sama saudaramu terus aku mohon ampuni dialah, ampunilah. Ingat? Kira-kira Paulus seperti itu. Itu hubungannya. That's what a shepherd is all about. Jadi Anda ini sebagai shepherd adalah pembawa damai. Di mana Anda berada dan ada pertikaian, ada konflik, begitu ada Anda, orang berdamai atau pertikaiannya mereda. Bukan Anda masuk, pertikaiannya melebar. Halo? Begitu dia ada, wah konfliknya makin rame. Kayak Dracin atau Drakor gitu. Ngerti Dracin Drakor ya? Gitu. Ada orang yang di mana dia berada, dia kayak bensin gitu, memperlebar segalanya dan memperkeruh suasana. Jangan begitu. Kita sebagai shepherd justru kita bisa meneduhkan suasana dan membuat orang yang bertikai itu berdamai. Kenapa? Karena damai itu tinggal di dalam diri kita. Matius 5 bilang, khotbah di bukit, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons and daughters of the Most High God. Diberkatilah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau anak Allah itu tipenya apa kira-kira ciri-cirinya? Kemana dia pergi, dia membawa damai. Dia menghadirkan surga di bumi. Karena damai itu tinggal dalam hati dia. Ya. Nah, gimana panduannya pastor untuk kita jadi shepherd? Kira-kira apa gambarnya? Simple. Ada satu ayat yang Tuhan Yesus katakan yang mungkin bisa menjadi rujukan buat kita ya. Lukas pasal 6 ayat 40 bilang begini. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan dikatakan apa? Akan sama. Coba lihat di depan di screen, bisa baca sama-sama 1 2 3. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ya kan?
So the big question is, how do we shepherd others in our life? Bagaimana kita menggembalakan orang lain di dalam kehidupan kita, ya kan? The answer is, well, we shepherd like the great shepherd. Next slide. Ya kan? Jawabannya adalah, ya kita mengikuti apa yang guru kita ajarkan. Guru kita begitu, ya kita begitu. Simple aja, nggak ruwet-ruwet kok. Ya, contoh daripada Tuhan bagaimana, seperti itulah kita lakukan. Dan saya temukan bahwa contoh yang paling mudah itu ada di Mazmur 23. Semua ingat Mazmur 23? Oh, ini yang dari kecil sekolah minggu ya. Kalau yang dari Manado biasanya belum lahir aja udah Kristen gitu. Gitu lahir nggak nangis. Haleluya gitu. Jadi udah tahu Mazmur 23 ya. Setengah lagi operasi dibius itu juga bisa ngutip Mazmur 23. Kayaknya bisa. Kristen banget soalnya kita ya. Tapi Anda pernah pahami benar-benar nggak? Nah ini hari ini kita akan belajar Mazmur 23. Dikatakan Tuhan adalah, semua katakan, Tuhan adalah, come on say it loud and proud. Tuhan adalah gembalaku. Jadi kalau mau tahu gembala itu kira-kira gimana ya, lihat dia. Itu yang dia lakukan ya, Mazmur 23. Nah ini yang saya temukan. Yang pertama, shepherding itu dimulai dengan kepedulian ya. Mazmur 23, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya kan? Jadi gembala itu tuh tujuannya, tugasnya, dia make sure domba-dombanya itu gak kekurangan. Jadi dia peduli dombanya itu makan atau enggak. Kalau Anda punya belas kasihan ya dalam hidup ya, dan gak cuma mikirin diri sendiri, ya. Anda ngelihat orang lain gak punya makan, Anda ngelihat orang lain bersedih pada saat Anda happy, Anda ngelihat orang lain struggle cari kerjaan saat Anda punya kerjaan. DNA seorang shepherd itu, ini ada orang yang kekurangan, sementara gua gak kekurangan. Nah ini loh, kalau Anda sebagai anak Tuhan tidak terganggu melihat penderitaan dan kekurangan orang lain, itu Yesus belum menguasai hati Anda. Karena Yesus dia berada di mana ada kekurangan, di mana ada tangisan, di mana ada sakit, di mana ada penderitaan. Yang luar biasa Yesus itu adalah standar kekudusan paling tinggi, betul ya? Betul gak? Tapi kalau Anda baca di Alkitab, orang berdosa gak pernah takut deket dia. Sementara hari gini kita temukan orang begitu tahu ini orang rajin ke gereja, oh ini orang gereja banget, malas deket-deket. Karena fanatik banget. Yang ada udah ada bentar lagi dikritik gitu ya kan, dihakimi gitu ya kan. Yesus Tuhan, dia adalah kekudusan terkudus, tapi kenapa orang berdosa senang banget ada deket dia? Mungkin gak karena di mana mereka berada saat Yesus ada, Yesus memenuhi kebutuhan mereka. Orang kalau punya kekurangan, gak usah dihotbahin, mereka juga udah tahu mereka kurang. Orang kalau berdosa, gak usah dihotbahin, dia udah tahu dia berdosa. Tapi yang dia butuhkan tuh adalah gimana caranya gue bisa keluar dari dosa. Itu yang dunia gak punya. Itu yang gereja perlu berubah menjadi. Jadi shepherding itu simple, hanya dengan hati yang peduli. Saya kalau mau kutip ke Anda cerita sejarah, bagaimana sejarah berubah hanya karena satu orang yang gak punya apa-apa tapi peduli akan ketidakadilan yang terjadi. Banyak banget. Salah satunya tuh pencipta minumannya orang Irish atau Scott ya, Guinness itu. Minuman itu tercipta pada saat ada satu orang yang resah melihat kemabukan yang ada di daerah itu. Jadi resep originalnya Guinness itu kalau kamu minum sangat sehat, bahkan dulu tuh diberikan kepada ibu hamil dan gak mungkin mabuk. Yang sekarang mungkin resepnya udah berubah. Jadi ada orang yang peduli. Kepedulian itu saja bisa membuat Anda jadi pengubah dunia. Masalahnya banyak dari kita yang udah gak peduli. The Lord is my shepherd, I shall not lack anything. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Karena dia gembala yang baik, aku gak kekurangan. Saya berdoa dan saya berharap gitu ya. Aduh, seandainya gereja tuh
Seandainya, kita kan under shepherd, he's the great shepherd, kita under shepherdnya, kalau istilah Alkitabnya. Seandainya all the under shepherd ini sama seperti the great shepherd, dan di mana mereka berada, tidak ada orang yang kekurangan. Bayangkan indahnya. Anda tahu nggak? Departemen sosial di Amerika dan di banyak negara maju, itu adanya baru abad-abad modern. Anda buka sejarah deh, saya nggak ngomong. Dulu orang miskin janda itu siapa yang ngurus? Gereja. Negara nggak ngurus gituan. Yang kita tahu sekarang yang terjadi apa? Terbalik. Departemen sosial dan gereja nggak lagi peduli, nggak ngurusin. Gereja ngurusnya paket tur Israel berjamaah atau paket ke surga. Gak peduli dunia lagi kebakar, orang lagi miskin gak punya makan, gak peduli. Shepherding begins with care, genuine care. Kebayang gak? Contohnya ibaratnya gini, Anda tinggal di satu rumah yang bagus, tapi seisi kota lagi kebakaran. Anda nyalain AC aja, yang penting gua gak kepanasan. Nah seperti itu. Berikutnya, shepherding bertumbuh menuju pemuritan, ya kan? Atau discipleship. Dia katakan, ini coba lihat, kan kalau seorang murid akan menjadi seperti gurunya. Gurunya ngapain? Ya kan? The Lord is my shepherd. Dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku. Ia membaringkanku ke padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Anda tahu nggak bahwa domba itu nggak bisa minum kalau airnya itu keras. Dia nggak bisa minum. Sheep can never drink from a rushing rapid. You know, one of the reasons is because a sheep, imagine it's like a 5-inch thick sweater, ya, and kakinya nggak kuat, dan kalau dia nyemplung ke air udah pasti tenggelam, because all the water soaks into the wool. And it will drown them. That's why they never approach any body of water that is flowing rapidly. Nggak pernah. Jadi dia hanya mau minum kalau airnya tenang. Dan yang bisa memimpin ke air tenang itu adalah shepherd. Jadi shepherding ini bertumbuh menuju pemuritan. Pada saat kamu peduli dengan orang lain, membangun persahabatan, membangun hubungan, dengan sendirinya ada terjadi tuh proses pemuritan. Betul nggak? My journey of becoming a minister is very natural because I plug myself into a good leader that not only care for the world but also care for me and tag me along in everything that he does. Nyuci mobil, laundry, interaksi sama orang lain, and in the process I was discipled. Saya belajar gimana caranya ngomong sama orang. Saya belajar gimana caranya doain orang yang sakit. Saya belajar gimana caranya. It's not just classroom education, but it's life education. Dan Anda perlu tahu, buat Anda yang di atas umur 25 ke atas ya, generasi di mana kita ada sekarang ini is the greatest fatherless generation. Ini adalah generasi terbanyak yang tanpa bapak. Jadi mereka tuh nggak hidup figure out sendiri di luar, baca internet atau temen, nggak pernah punya covering. That's why they are rebellious generation. That's why they don't say yes to structure. That's why they don't do well with authority. Perlu kita bangkit. Shepherding ini bertumbuh menuju pemuritan. Ia membaringkanku, ia membimbing, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntunku ke jalan yang benar. Apa yang Anda tahu secara natural, pernah nggak Anda ngelihat orang hidup, terus Anda komennya gini, gitu aja nggak ngerti. Pernah nggak? Ya, ngelihat orang membuat kesalahan yang, oh my God, how could you not understand that gitu? Believe it or not, we're seeing more and more of that. Because we're seeing more and more of kids who didn't receive that from their shepherd, from their parents. Maybe because the parents are too busy. Maybe because the parents are too, distracted. Maybe the parents just don't care to begin with. Remember the first rule?
Shepherding begins with care. Ya kan? Ada banyak. Anda kalau bisa lihat saya di meja konseling saya setiap kali. Tapi saya udah sadar. Saya udah gak begitu-begitu lagi. But itu real. Ada hal yang buat kita natural, basic knowledge. Ingat gak? Tuhan pernah bilang bangsa Niniwe itu gak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Ingat gak? Ada di sini yang, coba tangan kiri angkat. Salah. Coba tangan kanan. Nah kan, masa gitu aja gak tahu. Percaya gak percaya. Ada orang yang buta rohani, gak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Itu sebabnya mereka perlu orang yang care, yang mau menuntun mereka kembali. Orang itu ada di pabrik Anda, di tempat kerjaan Anda, di persekutuan Anda, di gereja ini. Orang itu ada di komunitas, Langowan, Bitung, Tonsea. Sebut sendiri. Ya, ada. Bukan cuma orang Manado doang, by the way. Yang saya ingat cuma Manado karena saya ada darah Manado dikit. Oke, next. Shepherding ini teruji melalui tanggung jawab. Tuhan kita Tuhan yang bertanggung jawab. Dia gak cuma memulai, tapi dia menyelesaikan. Ya. Ini coba Anda lihat. Dombanya jadi tidak takut bahaya sebab dia besertaku. Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang membimbing aku. Yang menghibur aku. Itulah yang menghibur aku. Luar biasa ya, aneh gak? Orang biasa terhibur karena nyanyian, karena kado. Ini gada dan tongkat menghibur. Rod and staff. Jadi gembala itu punya 2 tongkat. Yang satu buat ngebuk serigala, yang satu buat narik domba yang nakal. Kombinasi dari 2 itu adalah disebut pastoral care. Dan itu dikatakan yang menghibur aku. Anda mungkin gak familiar dengan hal ini, tapi ada orang yang lagi rindu banget ditanya, apa kabar kamu? How is your marriage doing? Gimana anakmu? Pernah gak di kantor, di tempat kerjaan, di pabrik, atau dimanapun ketemu? Gimana kabarnya? How was your kids? Terus orang yang ditanya dia merenung, terus gak lama nangis. Pernah gak begitu? Saya sering nanya orang, karena memang sering kali Tuhan menghubungkan saya sama orang-orang. Lagi itu siapa yang pernah cerita saya? Pak Raymond kalau gak salah. Bener ya? Dulu di pabrik apa di mana? Pernah cerita dulu. Simple conversation. Ya kan? Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Itu bicara pastoral care, kepedulian. Kepedulian Anda mungkin sedang dinanti-nantikan orang. Karena mereka itu adalah padang gurun yang kering, menantikan orang yang punya belas kasihan, yang peduli. Saya berdoa biar setiap daripada Anda jadi orang yang seperti itu. Because we are under the great shepherd, we will be able to shepherd other people. Ada amin semuanya? Yang berikutnya yang terakhir. Shepherding ini berakhir dengan kedewasaan. Dan kematangan hubungan. Ya. Jadi yang tadi Tuhan adalah iya ini, iya itu, iya ini, iya itu. Ayat yang terakhir dikatakan, aku akan tinggal di rumah Tuhan. Ya kan? The previous verses are all about the shepherd. He leads me, he does this, he do that, he does. But at the end it says, then I will dwell in the house of the Lord. Ya kan? Kalau Anda lakukan ini, Anda sadar dengan peranan Anda, ya. Saya percaya Anda akan menjamah banyak orang. Anda akan menjadi sebab bahwa banyak orang akan berpaling kepada Tuhan. You will be the cause why many people will turn to God. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Shepherding berakhir dengan kedewasaan dan kematangan hubungan, maturity and lifelong fellowship. Saya berdoa, biar setiap daripada kita ini punya hubungan yang erat, yang warm, yang fruitful, yang last. Biar kita menjadi dewasa di dalam segala-galanya. Kenapa? Karena Tuhan yang mendidik kita dan karena apa yang kita sudah terima dari Tuhan,
kita bisa meneruskannya itu kepada orang lain. Remember, Kejadian 12 ayat 2, kamu diberkati supaya kamu menjadi berkat. Kamu dirawat supaya kamu merawat. Kamu diperdulikan supaya kamu memperdulikan. It's easy, simple. Matematikanya simple banget, 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang bikin complicated karena keengganan di dalam hati kita. Karena kita gak mau. Bukannya gak bisa, bukannya gak tahu, tapi gak mau. Saya berdoa hari ini biar Roh Kudus boleh menjamah kita. Dan boleh menggerakkan hati kita sehingga kita boleh menjadi shepherds in this world. Coba baca ini. Shepherding bukanlah tentang memiliki sebuah jabatan. Tetapi tentang memilih setiap hari untuk membuat orang lain merasa diperhatikan. Berharga, dibimbing, dipulihkan, dilindungi, dikuatkan, dan tidak pernah ditinggalkan. Jemaat Rochester City Blessing, dengarkan baik-baik. Kalau orang punya problem, ya, kalau Anda nggak bisa nolong, paling nggak jangan ditinggalkan. Ya, saya ingat teman-temannya Ayub tuh waktu ngeliat keadaan Ayub, saking bingungnya mau nolong gimana, nggak tahu siapa. Akhirnya mereka duduk sama-sama di lantai. Karena the best gift itu bukan things, tapi your presence, kehadiran Anda, your presence. You know, just shut your mouth, but be there for them. The real shepherding, it's not about a title, it's not about a position, it's not about an assignment that was given to you. But it's about intentionally choosing daily to make people feel that somebody is interested in them. That they are precious. That they are guided, that they are restored, they are protected, that they are encouraged. Kata encourage itu artinya putting courage into somebody. Jadi ada orang yang sekarang ini lagi gak punya kekuatan. Mereka butuh untuk diberikan kekuatan. Itu tugas Anda dan saya. Dan tidak pernah ditinggalkan. Saya senang tuh motonya Ranger. Never leave a fallen brothers behind. Ada amin semuanya? Jemaat yang Tuhan yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, ketika kita menggembalakan orang lain sebagaimana Yesus menggembalakan kita, kita sedang menjadi gereja yang sungguh-sungguh well built, terbangun dengan baik. That's what we are becoming. Saya berdoa hari ini biar firman ini boleh memotivasi setiap daripada Anda semua. Ada amin? Ini ada bedanya hari ini kita ngomong tentang shepherding ya. Jadi Anda tahu kan bedanya antara cowboy sama shepherd? Tahu bedanya nggak? What's the difference between cowboys and shepherd? Ya, kalau cowboys itu drive cattle, kalau shepherd itu lead sheep. Cowboys itu stay behind dan pushing with noise gitu. Ya kan cowboy suka teriak gitu. Dengan shouting, pressure, and fear, intimidation. Shepherds itu walk ahead, dia berjalan di depan. The sheep follow because they trust and they listen to the voice. Ingat, Tuhan Yesus bilang, my sheep recognize my voice and I recognize my sheep. My sheep knows my voice and I know my sheep. The sheep follow because they trust the shepherd, and that's exactly how Jesus leads us. That's exactly how He calls His church to lead one another. Biar kiranya Anda semua boleh menjadi pribadi yang punya shepherding qualities, yang trustworthy, orang bisa percaya kepada Anda. Dan peduli, mulai dengan kepedulian. Dan ambil keputusan untuk mengasihi orang lain, regardless. Unconditional. Dan setia. Saya yakin ada banyak orang yang sedang menanti gada dan tongkat Anda untuk menjadi penghiburan mereka. Ada amin semuanya? Boleh bangkit berdiri sama-sama, saya ingin berdoa buat Anda. Berapa banyak daripada Anda rindu untuk dipakai Tuhan, untuk bisa menjamah hidup orang lain. Amin. Really, nggak klise. Tapi benar-benar saya mau pastor untuk menjadi gembala buat orang lain. Saya mau memimpin orang ke air yang tenang.
Saya mau memberikan damai sejahtera dan pengharapan buat orang lain. Kalau itu sungguh menjadi kerinduan Anda boleh taruh tangan Anda di dada Anda. Saya ingin berdoa, Tuhan, first and foremost, ubah hatiku. Mulai dengan kepedulian, mulai dengan kasih. Biar aku tidak melihat orang sebagai number atau problem atau masalah. Tapi biar aku boleh melihat setiap pribadi sebagai jiwa, sebagai keluargamu, biji mata kesayanganmu. Sebagaimana engkau sudah mengasihiku, kiranya aku boleh mengasihi mereka. Sebagaimana engkau sudah memaafkan aku, kiranya aku boleh memaafkan mereka. Sebagaimana engkau sudah menyediakan buat aku, biar aku boleh menyediakan buat mereka. Sebagaimana engkau sudah bermurah hati kepadaku, biar aku boleh bermurah hati kepada mereka. Tuhan, perluas daerahku. Orang yang hanya peduli dengan dirinya sendiri, dunianya akan semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil, dan semakin mengecil. Tetapi semakin engkau peduli dengan orang lain, firman Tuhan katakan, the world of the generous keeps getting larger and larger. But the world of the stingy keeps getting smaller and smaller. Lord, help us that we may be generous like Christ. Tuhan bantu kami supaya kami boleh bermurah hati sama seperti Kristus bermurah hati kepada kami. Tuhan jadikan City Blessing Church, Rochester City Blessing Church, gereja yang merupakan the extension of your shepherdhood.